Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan dijelaskan bagaimana caranya penggunaan aplikasi Sentori di Wajul. Yang pasti cara menggunakan aplikasinya itu kita menggunakan web browser ya, Google Chrome atau Firefox. Selanjutnya kita buka Google Chrome atau Firefox kita ketikkan domain dari aplikasi tersebut, pt-lmp.com. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, di sini syarat untuk menggunakan aplikasi yang pertama harus punya username dan password atau disebut email address dan password. Jadi ketika nanti belum punya maka tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Dan mungkin Bapak sudah dapat email dan sudah diregisterkan. Nah, di sini saya akan coba pakai super, lanjut. Seperti inilah tampilan aplikasi Inventory di Wajul Mitra Persada. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen kita fokus ke master data. Nah, harapannya adalah fungsi dan kegunaan dari master data itu paham dulu, karena transaksi nanti penjualan PO, pembelian PO, penjualan itu semua berhubungan dengan master data. Harapannya datanya dilengkapi dulu. Nah, yang pertama di sini ada data pengguna. Data pengguna ini ketika kita ingin menambahkan satu data pengguna, kita tinggal klik master data pengguna. Ini pengguna kita ada 3 orang. Nah, di sini contohnya kita pengen mengubah satu pengguna itu, kita bisa langsung ubah. Nah, di sini hak akses itu ada admin, ada super user, dan ada nonaktif. Ketika pengguna ini tidak aktif lagi, maka kita nonaktifkan saja. Lalu kita ubah data atau dari pengguna ini menjadi pengguna yang lain. Contohnya Niaga IT Medan diganti menjadi Niaga IT saja. Oke, saya ubah. Nah, maka secara otomatis di sini datanya berubah menjadi Niaga IT. Oke, selanjutnya setelah kita paham soal penginputan data pengguna, mengubah data pengguna. Di sini di data pengguna tidak ada tombol hapus, karena pengguna itu akan melakukan aktivitas pada aplikasi. Jadi semua track record yang dibuat oleh pengguna akan tercatat, sehingga data pengguna itu tidak dapat dihapus, hanya dapat dinonaktifkan. Oke, selanjutnya di sini ada data proyek, data karyawan, data barang, data supplier, dan data pelanggan. Nah, yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah data proyek. Jadi ketika proyek atau gudang, ketika kita memiliki cabang gudang atau toko banyak, kita tinggal tambah saja. Nah, jadi cara menambahnya itu sama seperti cara menambah data pengguna. Tinggal kita buat di sini, nama proyeknya adalah gudang 2. Gudang 2, alamat proyeknya Medan, tinggal simpan. Nah, fungsi proyek ini nantinya adalah ketika kita akan melakukan PO, kita akan tahu pada gudang ini barangnya apa-apa aja. Nah, kebetulan di data proyek ini bisa dihapus. Contoh di sini gudangnya kodenya adalah GB2. Oke. Nah, di sini contohnya fungsinya adalah kita bisa tahu di dalam gudang ini ada barang apa aja yang di stok. Nah, jadi itu fungsinya. Jadi ketika kita ingin membeli barang, contohnya di sini saya tunjukkan mau buat PO pun kita harus pilih mau dikirim kemana ini. Jadi ketika kita beli kepada supplier barang apa saja, kita mau beli barangnya itu mau dikirim ke gudang yang mana, atau ke departemen yang mana, atau pembuatan PO untuk keperluan proyek yang mana. Oke, terus selanjutnya di sini ada data karyawan. Oke, kita kesampingkan soal data karyawan dulu, kita masuk fokus ke data barang. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi adalah seng ukuran 5x50, nanti kita bisa akan tahu dia di stok di mana saja, di proyek mana saja. Oke, saya anggap
seng ukuran 5x50 itu di stok pada proyek yang lain ya. Ini caranya adalah menambahkan, kita klik toko gudang utama, klik di sini. Di sini kita bisa lihat barangnya masih kosong. Kita mau nambahkan seng ya. Nah, mau nambahkan seng tinggal klik tambah. Lalu di sini kita bisa lihat monitoring seng ukuran 5x50 di stok di 2 gudang. Sisa stoknya berapa kita langsung tahu. Oke. Selanjutnya cara menambah data barang itu misalnya ada di sini seng ukuran 50 cm itu ada satuannya cm dan mm. Jadi ketika barang itu mempunyai satuan banyak dan stok kita beda-beda, maka kita harus inputkan 2 atau 3 kode barang. Jadi seperti contoh yang dibuatkan ini, di sini ada seng ukuran 5x50 cm. Ini satuan dia adalah cm. Di sini adalah satuan mm. Jadi otomatis begini logikanya. Ketika kita beli, kita menggunakan seng yang ukuran mm. Ketika kita jual, kita menggunakan ukuran satuan cm. Paham ya? Jadi di sini ada harga jual, harga beli. Oke. Selanjutnya di sini ada data supplier. Data supplier itu sangat berperan penting untuk membuat PO. Jadi semua transaksi pembelian yang dilakukan, kita harus tentukan kita beli pada toko yang mana. Fungsinya adalah untuk mengetahui referensi harga. Jadi ketika kita ingin membeli lagi, kita bisa tahu kalau kita beli seng pada toko siapa saja. Kan bisa saja terjadi seng ini kita pernah beli di toko Ahong, terus besoknya kita beli di toko Abong, Heng, dan lain-lain. Begitu kira-kira. Nah, terus di data pelanggan pun begitu juga. Di data pelanggan harus kita inputkan dulu data pelanggannya, baru kita bisa bertransaksi di penjualan. Oke, video versi pertama mungkin di master data saya harapkan dilengkapi dulu. Nanti setelah sudah lengkap, kita lihat ketika sudah lengkap, nanti saya akan lanjut ke versi video yang nomor 2. Nah, tapi saya akan kulik sedikit ketika kita membuka PO. Klik saja. Di sini contohnya saya sudah buka ya. Jadi saya mau print, langsung otomatis seperti ini. Ini seperti ini PO-nya. Di sini ada tanda tangan. Gimana cara buat tanda tangannya? Cara buat tanda tangannya adalah diklik di sini, ada profil, lalu klik ubah tanda tangan. Ini ubah. Oke, secara otomatis tanda tangannya berubah. PO yang sudah dibuat tadi pun berubah. Oke, nah di sini jelas ya. Nah, harapannya adalah sebelum kita masuk ke transaksi yang agak jelimet, yang bukan jelimet sih, tapi memang menunya agak banyak, maka harapan saya adalah tolong dilengkapi masa datanya terlebih dahulu. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.